Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil diskusi mengenai topik 1 Ruang Kolaborasi Filosofi Pendidikan Indonesia. Adapun anggota kelompok 2 antara lain Meimei Nugraha, Fitri Nur Hidayati, Kania Rizkina, Lilis Mary Febriani, dan Ernawati. Topik diskusi. Pertama, apa praktik pendidikan saat ini yang membelenggu kemerdekaan peserta didik dalam belajar dengan melihat perjalanan pendidikan nasional sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan? Kedua, adakah model-model pendidikan saat ini yang Anda lihat dapat melepaskan belenggu yang belum memerdekakan peserta didik? Ketiga, apa yang Anda tawarkan sebagai model pendidikan yang dapat melepaskan belenggu dan memerdekakan peserta didik? Pendidikan telah mengalami banyak perkembangan sejak masa sebelum dan sesudah kemerdekaan. Namun, sampai hari ini masih terdapat beberapa praktik yang mungkin memiliki aspek membatasi kemerdekaan peserta didik dalam belajar. Dari praktik pendidikan yang membelenggu kemerdekaan peserta didik dalam belajar dapat berpengaruh terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. Demi mengejar tujuan pendidikan yang lebih baik, penting untuk terus mengevaluasi pendidikan yang ada dan berupaya mengurangi kendala-kendala yang membelenggu kemerdekaan peserta didik dalam belajar. Terdapat beberapa praktik pendidikan yang membatasi kemerdekaan belajar, di antaranya, yang pertama, pembelajaran terpusat pada guru. Untuk saat ini, masih terdapat beberapa pembelajaran yang berpusat pada guru dan siswa hanya menerima informasi. Yang kedua, pola evaluasi yang terbatas. Dalam pengukuran prestasi seringkali hanya didasarkan pada ujian tertulis atau tes standar. Hal ini membatasi kemerdekaan peserta didik dalam menunjukkan keahlian mereka di berbagai bidang. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya. Di beberapa tempat, khususnya di daerah pedesaan atau daerah terpencil, keterbatasan akses seperti teknologi, bahkan buku dan sumber daya pendidikan lainnya bisa membatasi kesempatan peserta didik untuk belajar lebih banyak. Dan yang terakhir, penerapan kurikulum yang belum merata. Di beberapa sekolah, masih ada kurikulum yang cenderung kaku dan terpusat pada materi yang harus dipelajari tanpa memberikan banyak ruang bagi kreativitas atau pengeksplorasian peserta didik. Baik, sebelum kita melanjutkan kepada topik model-model pendidikan yang dapat melepaskan belenggu yang belum memerdekakan peserta didik, saya, Fitri Nur Hidayati, akan sedikit mengulas mengenai perjalanan kurikulum pendidikan di Indonesia. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa perjalanan kurikulum pendidikan di Indonesia sudah mengalami banyak sekali perubahan mulai dari Rencana Pembelajaran tahun 1947, kemudian Rencana Pembelajaran Terurai tahun 1952, kemudian Rencana Pendidikan tahun 1964, dilanjutkan kurikulum 1968, kemudian kurikulum 1994, kemudian kurikulum berbasis kompetensi atau KBK tahun 2004, dilanjutkan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP tahun 2006, kemudian kurikulum 2013, dan yang terakhir saat ini hampir seluruh sekolah sudah menggunakan, yaitu kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Di kurikulum Merdeka, guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didiknya. Di kurikulum Merdeka memberikan keleluasaan kepada pendidik untuk menciptakan pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik. Kurikulum Merdeka juga memiliki karakteristik. Yang pertama itu ada pengembangan soft skill dan karakter, kedua fokus pada materi esensial, ketiga itu ada pembelajaran yang fleksibel. Nah, di kurikulum Merdeka itu guru itu harus menggunakan model pembelajaran yang berbasis kepada peserta didiknya.
Setiap perubahan kurikulum pendidikan yang ada di Indonesia tentunya masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Khususnya untuk di kurikulum Merdeka yang saat ini sedang digunakan oleh hampir seluruh sekolah yang ada di Indonesia juga memiliki kelebihan dan kelemahannya. Nah, untuk yang pertama mengenai kelebihan dari kurikulum Merdeka yaitu kemerdekaan guru dalam perencanaan pembelajaran. Jadi, kurikulum Merdeka Belajar itu memberikan kebebasan kepada guru untuk merumuskan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Nah, ini memungkinkan guru untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih relevan dan menarik bagi peserta didik. Selanjutnya itu ada penyesuaian tujuan pembelajaran. Nantinya peserta didik tidak dipaksa untuk menguasai semua materi. Tujuan pembelajaran disesuaikannya dengan kemampuan, kemudian kebutuhan, dan minat peserta didik. Nah, hal itu dapat membantu setiap peserta didik dalam berkembang sesuai dengan potensinya. Yang terakhir itu ada profil pelajar Pancasila. Di kurikulum Merdeka Belajar menguatkan profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 elemen. Yang pertama itu ada beriman, berkebinekaan, global, kemudian bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, ini bertujuan untuk merealisasikan pengembangan soft skill yang belum tercapai dalam kurikulum sebelumnya. Nah, itu untuk kelebihan dari kurikulum Merdeka. Selanjutnya itu ada kelemahan dari kurikulum Merdeka. Yang pertama itu ada proses pembelajaran yang berbeda-beda. Karena kebebasan guru, proses pembelajaran dapat berbeda-beda antar sekolah. Nah, hal ini dapat menimbulkan ketidaksetaraan dalam kualitas pendidikan. Yang kedua itu ada potensi terabaikan. Meskipun ada penyesuaian tujuan pembelajaran, ada potensi bahwa beberapa peserta didik dengan kemampuan yang lebih rendah dapat terabaikan atau kurang mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan. Dan yang terakhir itu ada tantangan implementasi, di mana implementasi kurikulum Merdeka Belajar memerlukan dukungan yang kuat dari pemerintah dan lembaga pendidikan. Nah, tantangan administratif dan pelatihan guru itu dapat menghambat atau menjadi hambatan seperti itu. Nah, sekian untuk pemaparan dari saya. Yang selanjutnya, kami sediakan 3 model pendidikan yang dapat melepas belenggu dan memerdekakan peserta didik. Yang pertama adalah problem-based learning, yang sering kita sebut dengan PBL, adalah metode pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk berpikir kritis, meningkatkan keterampilan memecahkan masalah, dan pengetahuan terkait masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada project-based learning, di mana kita kenal dengan PJBL, adalah metode pembelajaran yang memungkinkan siswa berpartisipasi dalam pembuatan proyek, mempresentasikan sekaligus menilai proyek mereka sendiri. Sedangkan untuk guru, mereka mempunyai peran untuk memantau dan mengawasi proses pembuatan proyek, agar siswa dapat tetap fokus dalam pembuatan proyek tersebut, sekaligus memberikan feedback kepada siswa setelah mereka menyelesaikannya. Yang ketiga ada discovery learning, di mana adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada proses penemuan siswa terhadap konsep baru melalui pengalaman langsung, eksplorasi, dan pemecahan masalah. Baik, selanjutnya ada aspek-aspek pendukung terciptanya Merdeka Belajar. Yang pertama, pembelajaran berbasis keterampilan. Fokus pada pengembangan keterampilan kritis seperti pemecahan masalah, berpikir kreatif, berkomunikasi, berkolaborasi, dan literasi digital. Ini akan membekali siswa dengan keterampilan yang relevan dan diperlukan di dunia nyata. Yang kedua, teknologi sebagai alat pendukung. Memanfaatkan teknologi untuk memperluas akses ke sumber daya, memfasilitasi pembelajaran yang mandiri, dan memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan menarik. Yang ketiga, kolaborasi dan keterlibatan komunitas.
melibatkan komunitas lokal dan lingkungan sekitar sekolah dalam pembelajaran siswa sehingga siswa dapat melihat hubungan antara apa yang mereka pelajari di kelas dengan dunia nyata di sekitar mereka. Yang keempat, pembelajaran berbasis proyek dan masalah. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk memecahkan masalah nyata atau menyelesaikan proyek-proyek yang menghadapi tantangan dunia nyata. Hal ini memungkinkan mereka untuk belajar secara terlibat dan praktis. Yang kelima, ada pembelajaran diferensial dan personalisasi. Mengakui bahwa setiap siswa belajar dengan cara yang berbeda memungkinkan guru untuk mempersonalisasi pengajaran mereka sesuai dengan gaya belajar, minat, dan kebutuhan individual siswa. Dan yang keenam, pendekatan evaluasi formatif dan portofolio. Menggunakan berbagai cara untuk menilai kemajuan siswa yang tidak hanya berfokus pada tes standar, tetapi juga melibatkan penilaian formatif yang kontinu dan pembuatan portofolio yang mencerminkan perkembangan siswa. Perjalanan pendidikan di Indonesia dari sebelum kemerdekaan sampai saat ini sudah banyak melewati perubahan dan uji coba. Pada saat ini, pemerintah terus berupaya membuat kebijakan dalam rangka memerdekakan peserta didik. Salah satunya melalui kurikulum merdeka. Namun, dalam praktiknya, peserta didik masih belum sepenuhnya merdeka. Karena hal ini membutuhkan kerjasama dari seluruh komponen pendidikan agar terwujudnya pendidikan yang lebih baik. Mari ambil peran untuk memajukan pendidikan.